Ideologi dan politik tidak dapat dipisahkan dari unsur pembentukan suatu negara. Negara yang memiliki ideologi yang kuat tentunya akan memiliki ketahanan terhadap ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut asas demokrasi dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Dari tadi disebutkan kata ideologi. Tahukah teman-teman apa arti ideologi itu sendiri dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan bangsa Indonesia? Ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Berikut adalah fungsi ideologi secara umum, yaitu menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial, menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas diri, dan yang terakhir memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Maksudnya bagaimana sih? Pertama, perlu kita ketahui ideologi nilai dasar mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal itu merupakan pedoman fundamental yang bersifat universal, mengandung cita-cita negara, dan mengusung tujuan yang baik dan benar. Ideologi terbuka bermakna bahwa sebuah ideologi secara internal memiliki sifat dinamis dan dapat berinteraksi dengan zaman yang berkembang. Pancasila menjadi ideologi yang terbuka karena ia tidak kaku, dinamis, serta reformatif. Namun, karena keterbukaannya, akhirnya muncullah berbagai ancaman di bidang ideologi yang datang dari dalam dan luar negeri yang memicu perbedaan pandangan dan berpotensi menyebabkan perpecahan bangsa. Hal ini mengacu pada asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia, segala bentuk peristiwa akan dikaitkan dengan demokrasi. Namun faktanya, demokrasi sering dijadikan kedok untuk memenuhi kepentingan pribadi suatu negara yang dapat menjadi ancaman di bidang ideologi. Lebih sulitnya lagi, Indonesia dan dunia sekarang dihadapkan dengan era globalisasi, di mana penyebaran informasi dari satu orang ke orang lainnya bahkan dalam jarak yang sangat jauh dapat terjadi dalam hitungan detik. Bukan hanya sekadar informasi, tapi juga bagaimana hal-hal asing ini masuk dan menarik perhatian masyarakat sehingga muncullah rasa ingin tahu. Yang dikhawatirkan di sini adalah apabila masyarakat tidak bisa memfilter informasi dengan baik. Kembali lagi ke fokus kita, lalu apa saja sih bentuk ancaman ideologi itu? Nah, teman-teman ingat tidak peristiwa ini? Ini merupakan salah satu bentuk ancaman ideologi paling besar yang pernah terjadi di Indonesia. 20 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 30 September 1965, PKI telah tertuduh sebagai dalang dari pembunuhan 7 jenderal militer. Mereka beralasan karena takut terjatuhnya posisi mereka sebagai ujung tanduk presiden dengan adanya isu tentang revolusi Dewan Jenderal, yaitu penggulingan kekuasaan presiden untuk diambil alih kekuasaannya. Yang sebenarnya isu itu belum bisa dinyatakan kebenarannya, dan cara yang mereka gunakan sangatlah bertentangan dengan ideologi negara. 3 dari seluruh korban perencanaan mereka bunuh tepat di rumah korban, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Ifak Panjaitan. 3 target lain yaitu Letnan Jenderal Siswono Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Letnan Jenderal Suprapto ditangkap hidup-hidup. Sementara target utama mereka, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, telah berhasil kabur, yang akhirnya anak perempuannya yaitu Ade Irma Suryani dan ajudan pribadinya yaitu Kapten Pire Tendianlah yang telah menjadi korban penggantinya. Setelah mereka menyiksa para jenderal hingga tewas, tak segan-segan mereka membuangnya ke dalam lubang sumur sedalam 12 meter, yang hingga saat ini mereka beri nama Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan mayat ke-7 korban tersebut. Masih banyak lagi ancaman bagi ideologi, tidak hanya komunisme, tapi ada liberalisme, anarkisme dan radikalisme, budaya asing, fundamentalisme agama, dan separatisme.
Ancaman-ancaman tersebut bersifat sangat fatal bagi keutuhan negara Indonesia. Untuk mencapai ketahanan di bidang ideologi, masyarakat harus ikut serta dan andil dengan cara menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, serta pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Kira-kira apa saja sih strategi yang bisa membawa kita untuk mencegah atau mengatasi ancaman-ancaman tersebut? Satu, menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan semacam rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kebangsaan bagi para generasi muda. Pendidikan ini menjadi tolak ukur dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak warga negara guna menjaga kejayaan dan kemuliaan bangsa. Yang paling dasar dari pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila. Siswa perlu tahu arti Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kemudian, mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Yang kedua, pentingnya ideologi Pancasila disosialisasikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Tidak hanya siswa atau orang berpendidikan saja yang harus tahu mengenai pentingnya ideologi, tapi semua warga negara, bahkan yang tidak bisa merasakan bangku pendidikan pun harus paham fungsi ideologi dan bagaimana menerapkannya. Semua aspek negara itu penting dan memiliki peran masing-masing, baik peran umum sebagai warga negara ataupun peran sesuai profesi. Materi sosialisasi dalam proses pembinaan ideologi Pancasila harus memiliki keterikatan dengan peserta. Karena itu, harus ada sejumlah penyesuaian agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta sosialisasi. Karena itu juga, langkah pertama penyampaian nilai-nilai Pancasila adalah dengan pengoptimalan ruang mendengarkan setiap persepsi dalam perumusan kebijakan. Mengamati dinamika sosial dampak dari tantangan, membentuk pola pikir positif untuk membangun kesadaran sosial. Misalkan sosialisasi wawasan ideologi kepada penduduk terpelosok atau penduduk suku. Kita tahu sampai saat ini pendidikan masih sulit dijangkau oleh penduduk suku, sehingga untuk mengenal Pancasila saja masih minim. Inilah yang perlu diwaspadai kita. Kita tahu orang pedalaman masih banyak yang memiliki pemikiran sempit dan anti dunia luar. Jika tidak ada penanaman jiwa Pancasila sejak dini, takut-takut akan terjadi pemberontakan, apalagi muncul gerakan separatisme. Sebenarnya kesalahan hal seperti ini terjadi juga karena pemerintah yang kurang pengertian akan penduduk suku pedalaman. Tumpulnya penerapan sila Pancasila terhadap hak mereka sebagai warga negara dapat menumbuhkan sikap acuh juga pada Pancasila. Contohnya, hingga kini keberadaan orang rimba pedalaman Riau masih menderita karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Bahkan dapat dikatakan kehidupan suku atau orang rimba semakin terdesak akibat keganasan korporasi. Pengusaha dan kelompok masyarakat lainnya yang merampok habitat orang rimba, yakni hutan alam yang mereka dialami turun-temurun. Habitat orang rimba semakin terdesak dan masa depan mereka semakin suram. Lahan untuk mencari nafkah semakin sempit. Di sisi lain, kepedulian pemerintah terhadap orang rimba sangat minim. Bahkan, dapat dikatakan nyaris tidak ada. Di mana pengejawantahan sila kelima Pancasila yang sering dikumandangkan pada setiap upacara resmi di kantor pemerintahan selama ini. Itulah kenapa penting bagi kita dan pemerintah untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sendiri sebelum bisa mendidik dan membantu yang lain. 3. Menumbuhkan pemikiran serta sikap positif sebagai warga negara. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk mewujudkan segenap cita-cita bangsa Indonesia. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah sikap atau tindakan yang didasari dari pikiran, perasaan yang menjiwai Pancasila sebagai ideologi persatuan. Sikap ini diterapkan di keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pergaulan internasional dengan warga negara lainnya. Kita harapkan, dengan adanya penerapan positif berdasar nilai-nilai Pancasila akan tertanam jiwa nasionalisme dan persatuan yang kuat. Diharapkan,
Masyarakat mau berjuang membela negara bagaimanapun keadaannya, sehingga negara ini tidak hancur. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, termasuk juga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat yang baik adalah mereka yang bisa menaati norma ini dan membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tentram. Lalu, bentuk positif apa yang bisa kita lakukan? Sikap nilai positif ketuhanan seperti percaya dan takwa terhadap Tuhan dan tidak memaksakan kepercayaan. Lalu, nilai positif kemanusiaan seperti menghargai sesama manusia dan suka memberi bantuan. Kemudian, sikap nilai positif persatuan seperti menghargai suku, agama, ras, dan golongan dan mengembangkan sikap asah, asih, dan asuh. Lalu, sikap nilai positif kerakyatan seperti menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, sikap nilai keadilan seperti bersikap adil dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. 4. Menyadari ideologi sebagai pemersatu sekaligus perekat bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Saat ini Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 270 juta penduduk dan 714 suku serta 1.100 bahasa. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Bahasa orang Jakarta berbeda dengan orang Papua. Cara berpikir orang pesisir pantai berbeda dengan orang yang hidup di pegunungan. Tradisi orang Batak berbeda dengan tradisi orang Nias. Bahkan, ruang lingkup kecil pun seperti kita dengan tetangga pasti mempunyai perbedaan. Dengan kekayaan yang kita miliki sebagai warga Indonesia, sepatutnya kita turut bangga. Namun, dengan adanya keberagaman yang berarti banyaknya perbedaan, otomatis akan membuat berbagai macam konflik. Nah, disinilah peran ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jika tidak ada ideologi Pancasila, maka Indonesia tidak akan terbentuk seperti sekarang yang kaya akan suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan. Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah hal yang utama dan mutlak dikedepankan secara nyata. Hal ini kita maksudkan agar kerukunan dan kebersamaan tetap terjalin harmonis sesuai dengan harapan pemimpin dan pendiri bangsa Indonesia. Kita tidak ingin terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat, tentunya dengan kebersamaan dan tekad memantapkan disiplin diri dalam menghayati Pancasila, segala rongrongan bisa diatasi. Ideologi harus dijadikan tombak bangsa dalam menghadapi unsur yang masuk dari luar. Kita tahu bagaimana sekarang semua berkembang dengan pesat, apalagi di zaman globalisasi ini. Berbagai aspek dalam kehidupan masuk dan keluar dari satu negara ke negara lainnya. Pastinya ada yang baik dan ada juga yang buruk. Baik buruk suatu hal sebenarnya tergantung dari bagaimana kita memfilerisasinya. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Sebagai contoh, globalisasi ini mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang lebih individualis. Padahal, seperti yang kita ketahui, gotong royong merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang dibentuk Presiden Jokowi pada 2018 lalu dinilai belum begitu kuat untuk penegakan ideologi Pancasila di tengah masifnya arus globalisasi. Diperlukan sebuah undang-undang agar BPIP bisa bekerja memastikan Pancasila tak tergerus budaya luar. Dalam sebuah wawancara di salah satu program Kompas TV, Rektor Universitas Widyatama Opsatar Sinaga menekankan pentingnya Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menjaga eksistensi Pancasila bagi generasi muda. Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi, artinya isinya tidak boleh diubah-ubah. Namun, bukan berarti Pancasila akan menjadi kuno. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud menyesuaikan diri di sini tidak berarti bahwa Pancasila harus mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitan wawasan secara konkret, sehingga mempertajam kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah teraktual.
Maka dari itu, interpretasi ideologi harus dilaksanakan secara rasional dan kritis dengan menghadapkan berbagai masalah dan berbagai pandangan hidup yang silih berganti, sehingga terungkap makna operasionalnya. Pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia di atas kepentingan sendiri. Sebagai negara demokrasi, artinya kita menganut sistem pemerintahan yang bertujuan menciptakan kedaulatan rakyat, sebab kekuasaan serta kedaulatan dipegang penuh oleh rakyat dan dijalankan oleh pemerintah untuk menjalankan hak dan wewenang atas nama rakyat. Nah, mengingatkan hal itu, sudah sepatutnya wakil-wakil rakyat menyadari perannya dengan benar. Jangan sampai ada urusan politik yang mengacaukan sistem kerja negara sehingga nasib rakyat juga terancam. Sekarang ini, banyak sekali wakil-wakil rakyat yang mengambil keuntungan dengan menguras uang negara. Misalnya saja yang paling umum adalah kasus korupsi. Hal ini bisa menjadi ancaman ideologi loh. Kenapa? Sistem pemerintahan yang buruk pasti akan menimbulkan amarah rakyat. Tak ayal, mungkin bisa terjadi kerusuhan-kerusuhan besar. Akhirnya, berujung pada ancaman dari dalam negeri berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk penggerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Provokasi yang terjadi di masyarakat ini akhirnya melemahkan pemahaman rakyat mengenai ideologi bangsanya, karena pemimpin mereka saja tidak bisa menerapkan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Sebagai mestinya, pemimpin harus memberikan contoh kepada rakyatnya tentang yang benar dan salah. Jangan sampai hal-hal buruk yang dilakukan pemerintah malah dicontoh rakyat, apalagi sampai menyimpang dan tidak berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang terakhir adalah ideologi harus diaktualisasikan kepada seluruh bidang kenegaraan. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan TAP MPR nomor 18 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari ketetapan inilah seluruh elemen negara diharuskan atau diwajibkan untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai nilai-nilai dasar Pancasila. Kenapa harus bersumber dari Pancasila? Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat 5 prinsip dasar di dalamnya, yaitu kesatuan atau persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian, dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa, dan personal-personal di dalamnya. Contohnya dalam kehidupan bernegara bidang hukum, sesuai nilai dasar kemanusiaan, badan hukum tidak bisa mengambil keputusan dengan semena-mena yang akhirnya menghalangi orang lain untuk memperoleh kesamaan derajat. Padahal kita tahu jelas bahwa pada pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Jadi dalam penerapannya, orang-orang yang berwenang seperti jaksa dan hakim tidak boleh memandang bulu saat mengadili. Kedudukan pejabat dengan rakyat biasa sama. Jadi hukum yang didapat juga harus disesuaikan pada masalah masing-masing atau secara objektif, bukan subjektif. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan untuk menghadapi berbagai ancaman di bidang ideologi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dikerahkan segenap kemampuan, kekuatan, serta potensi yang ada pada bangsa Indonesia dengan didasari oleh ideologi negara yaitu Pancasila. Pentingnya penanaman jiwa Pancasila sebagai ideologi atau pedoman hidup bangsa diharapkan bisa diimplementasikan oleh semua warga negara tanpa terkecuali.